Baik Pak, selamat malam. Saya Ahmad Najib Rafid yang bertugas pada kesempatan kali ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Nama saya Udin dok. Umurnya berapa lagi Pak? Umur 58 tahun. Pekerjaannya saat ini apa Pak? Pekerjaannya supir truk. Untuk alamatnya di mana ya Pak? Jalan Manggis dok. Dengan keluhan apa lagi? Saya kayak nyeri dada sebelah kiri gitu dok. Sejak kapan itu Pak? Terus itu sejak sejam lalu menjalar dan berat gitu dok, sampai menjalar ke belakang. Kemudian saya ada mual-mualnya dan keringat basah gitu. Badan saya ketika malam, atau keringat dingin mungkin dok sebutannya. Baik Pak, setelah ini kita akan melakukan pemeriksaan Pak ya. Pemeriksaan pada jantung Bapak karena Bapak tadi merasa nyeri. Nanti akan kita melakukan pemasangan EKG Pak ya pada dada Bapak, kemudian pada tangan dan kaki untuk memeriksa kondisi dari jantung Bapak. Nanti saya minta Bapak untuk melepas pakaian. Apakah Bapak bersedia nggih Pak? Nggih, bersedia dok. Baik, silakan Bapak setelah ini ke bed pemeriksaan sembari saya menyiapkan alat dan cuci tangan Pak ya. Silakan Bapak melepaskan pakaian bagian atas. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menginterpretasikan EKG dari pasien. Pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana EKG normal itu, hasil EKG atau hasil elektrokardiogram pasien. Pertama kita lihat ini yang normalnya. Terlihat ini ada gelombang P, depolarisasi atrium, ini ada segmen PR, kemudian ada Q, gelombang turun Q, kemudian ada naik ketika R, ada kompleks Q, R, S, kemudian ada segmen ST, ini S, T, kemudian ada P awal sampai R interval, kemudian ini interval Q sampai T. Pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu berapa frekuensi jantung atau heart rate dari pasien yang normal. Itu metode cepatnya 300 kita bagi dengan jumlah kotak besar antara R ke R. Ini kan kotak besarnya ada 5, ya dibagi aja kurang lebih ya 5 atau 4. Ya normalnya 3 sampai 5 kotak besar, nanti dibagi aja. Kalau normalnya itu 60 sampai 100. Hasil pembagian dari 300 bagi berapa jumlah kotak besarnya. Kemudian kalau lebih dari 100 BPM itu bisa disebut takikardi. Kalau kurang dari 60 BPM itu disebut bradikardi. Kemudian cek di lead 1, 2 sama AVF. Gelombang P-nya ini apakah diikuti dengan QRS, dan ternyata ini normal karena lihat aksis itu ada di lead 1 sama di AVF. Lihat sumbu normalnya itu di min 30 derajat sampai plus 90 derajat. Kalau positif, dia positif tuh biasanya naik, positif di lead 1, negatif di AVF. Itu ada deviasi pada aksis kiri biasanya. Kemudian deviasi pada aksis kanan itu negatif di lead 1 ke bawah, nanti anunya ada gelombangnya yang besar-besar nih. Kemudian positif di AVF itu ada deviasi di aksis kanan. Kemudian lihat interval P sampai R-nya yang tadi, interval PR-nya hitung 3 sampai 5 kotak kecil itu yang normalnya. Itu 0,12 sampai 0,20 detik. Kalau lebih dari 0,20 detik itu ada kemungkinan AV blok derajat 1. Kalau kurang itu bisa 0,12 kurang itu ada kemungkinan ada penyakit WPW. Kemudian QRS durasinya itu dicek nih, QRS durasinya itu normalnya 3 kotak kecil aja nih, 3 kotak kecil aja, 1, 2, 3 nih gelombang P. Lihat kalau dia lebih dari 3 kotak kecil itu lebar gelombang P-nya, atau tingginya lebih dari 2,5 mm, itu kemungkinan ada hipertrofi atrium. Lihat juga kalau kompleks QRS-nya itu kalau lebih dari 0,12 detik itu berarti QRS-nya lebar. Kalau sempit berarti kurang dari 0,12 detik. Tidak ada kelainan, tidak ada elevasi ST. Kemudian tidak ada Q patologis. Kemudian untuk pasien yang nyeri dada yang menjalar dari kiri, kemudian sampai ke punggung belakang, sampai yang ada mual, kemudian ada sampai berkeringat dingin, itu hasil EKG-nya seperti ini. Dilihat ini berkemungkinan diagnosis STEMI anterior ekstensif. Kenapa? Yang pertama bisa dilihat dari V1
sampai V6. Ini ada ST elevasi. Ini ST elevasi. Dia agak naik, harusnya kan normalnya ada gini, tapi S sama T nya tuh agak meninggi gitu. ST elevasi dari V1 sampai V6 ini terlihat ada ST elevasi ya. Juga ada terlihat ini ada ki patologis. Kinya seperti terlalu tajam ke bawah begitu. Kinya kan harusnya begini, ada yang terlalu tajam ke bawah gitu. Ini ada juga ST depresi, dia ke bawah. ST depresi jilid 3 sama di AVF. Nih dia ada ST depresi ke bawah. Harusnya kan normalnya lurus begini, dia ada agak turun ke bawah gitu. Dan juga di sini bisa terlihat juga ST elevasinya tinggi juga. Dan itu memungkinkan pasien bisa terdiagnosis STEMI anterior ekstensif. Baik Pak, untuk pemeriksaan EKG Bapak telah selesai dilakukan. Dari hasil EKG-nya, kondisi jantung Bapak itu, Bapak mengalami STEMI anterior ekstensif Pak ya. Dan juga ini dikuatkan dengan kondisi gejala Bapak yang Bapak sampaikan tadi, nyeri sebelah kiri sampai menjalar ke punggung. Tapi akan kita pastikan kembali Pak ya, jangan khawatir. Akan kita pastikan kembali dengan pemeriksaan penunjang lanjutannya seperti ekokardiografi dan lainnya. Dan tak lupa Bapak sambil menjaga kesehatannya Pak ya, jangan terlalu sering merokok, atau kalau bisa berhenti merokok. Kemudian olahraga yang teratur untuk menyehatkan jantung Bapak. Kemudian baik, selamat malam Pak. Perkenalkan, saya Ahmad Najim Rafid yang bertugas pada malam hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya Haji Amin dok. Umurnya berapa Pak? Umur 63 tahun. Saat ini pekerjaannya apa nggih Pak? Untuk pekerjaan saya jualan emas dok di pasar. Bapak datang sini dengan keluhan apa nggih? Dada atau jantung saya itu berdebar-debar gitu dok. Kalau boleh tahu itu sejak kapan nggih? Kalau nggak salah 4 hari yang lalu. Berdebarnya itu berapa lama Pak? 2 sampai 3 kali per hari dok, tapi nggak tentu gitu. Sudah ada melakukan penanganan? Tidak ada upaya sih dok, saya langsung datang ke sini. Baik Pak, setelah ini kita akan cek kondisi jantung Bapak atau dada Bapak itu. Nanti akan dilakukan pemasangan atau pemeriksaan menggunakan EKG Pak ya. Nanti akan ditempeli beberapa alat di dada Bapak, di tangan dan di kaki, untuk memeriksa kondisi dari jantung Bapak atau dada Bapak itu. Nanti saya mintakan Bapak untuk melepas pakaian Bapak. Apakah Bapak bersedia Pak? Bersedia dok. Oke. Bapak silakan ke bed pemeriksaan sembari saya menyiapkan alat dan mencuci tangan. Kemudian ini untuk pasien yang haji tadi, itu terdiagnosis mengalami right bundle branch block atau kelistrikan di bagian kanan jantung pasien. Itu ada sumbatan gitu. Pertama bisa dilihat dari QRS-nya. QRS-nya dari sadapan V1 sampai V3 dilihat. Ini kan seperti lebih dari 120 ml atau lebih dari 3 kotak. Nah itu, dan ini juga terlihat seperti ada telinga kelinci. Itu merupakan salah satu ciri khas dari nih, seperti telinga kelinci, ciri khas dari right bundle branch block. Terlihat di sadapan V1 sampai V3. Kemudian di sadapan 1 sama VL itu gelombang S-nya agak melebar gitu. Kemudian di lead 1 AVL V5 sama V6 itu gelombang S-nya itu agak melebar, agak menyamping gitu. Harusnya kan lurus begini aja S-nya. Tapi ini kayak agak melebar. Satu di AVL sama V5 V6. Ini kan agak lurus nih, tapi V5 V6 agak melebar ke kanan gitu, lurus V4-nya. Baik Bapak, untuk pemeriksaannya tadi telah selesai. Untuk hasil pemeriksaannya ini tadi didapatkan Bapak mengalami atau Bapak terdiagnosis mengalami RBBB Pak ya, right bundle branch block. Itu ada masalah pada kelistrikan jantung Bapak pada bagian kanan. Akan tapi Bapak jangan khawatir, kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kembali kondisi jantung Bapak ini. Apakah ada yang tanya terlebih dahulu Pak? Tidak ada dok. Belum kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti ekokardiografi atau pemeriksaan lanjutan lainnya. Bapak nanti kalau di rumah jangan lupa sering olahraga Pak ya. Dan juga dijaga kesehatan jantungnya. Itu
itu aja Pak dari saya, terima kasih Pak. Terima kasih Dok.